Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami 3P, para pencari petunjuk. Dan sekarang kita ada di episode 35. Dan di episode 35 ini kita akan membahas, benarkah kita beribadah atau sedang berangan-angan kosong? Nah ini, angan kosong ini ternyata dalam Al-Quran ini banyak sekali. Sehari-hari itu kita sering melihat orang melakukan ibadah atau amalan ritual itu di sekitar kita terlihat sangat religius. Nah, kemudian para pelaku ibadah tersebut merasa puas. Nah, padahal sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya, penyakit manusia itu adalah merasa sudah berpahala, merasa sudah berjuang untuk agama. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Ya, itu bisa dibaca di An-Nisa. Surat An-Nisa, saya bacakan dulu suratnya sudah. Di surat An-Nisa, surat keempat, ayat 119-120. Yang artinya seperti ini, aku benar-benar akan menyesatkan mereka, maksudnya setan di sini, membangkitkan angan-angan kosong, menyuruh mereka untuk memotong telinga binatang ternak, dan mereka benar-benar memotongnya, menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah, dan mereka benar-benar mengubahnya. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, sungguh telah menderita kerugian yang nyata. Itu 119-120-nya, setan memberikan janji-janji kepada mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan tidak menjanjikan kepada mereka kecuali tipuan belaka. Ya, contohnya tuh seperti memotong telinga ternak, atau kalau dalam kita sekarang harus kasih sesajen ini, atau membunuh ini, memotong ayam putih, itu cuma contoh. Yang intinya bukan dari perintah yang di Quran dan hadis, tapi ngikuti entah siapa yang disitu disilakan setan. Nah, kita baju setan itu adalah sifat, bukan makhluk ya. Kalau jin itu makhluk, manusia itu makhluk. Kalau setan itu sifat. Jadi baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, selama dia mengajak pada yang bertentangan dengan ajaran Nabi, ajaran Islam ya, dari Allah itu sudah bersifat setan. Kita semua itu pernah jadi setan walaupun cuma beberapa waktu ya. Kita ngajak teman melakukan yang bertentangan, nanti sholatnya nanti aja, sekarang main dulu, itu kita sedang jadi setan. Saat itu sifat kita sudah menentang syariatnya Allah. Berarti seperti di surat Nas itu ya, minal jinnati wan nas. Nah, setan itu dari kalangan jin dan manusia. Jadi salah kalau orang mengatakan setan itu bangsa jin. Bukan hanya bangsa jin, sebagian besar justru manusia ketemu setan dari jenis manusia. Karena punya sifat yang mengajak. Manusia juga lebih ketemu sehari-hari. Iya. Jadi bahkan diri kita pun ada setannya gitu. Jadi teman-teman ya, jadi setan itu bukan seperti yang diimage-kan di film-film atau jadi itu jin. Kalau kuntilanak, genderuwo itu semua adalah dari jin. Dan godaannya tuh enggak lebih sepele aslinya ya, lebih sepele. Kalau manusia paling punya jabatan, punya kekayaan, ketika dia bersifat setan mengajak begini, mengajak lebih berbahaya daripada. Wah, lebih setannya lebih. Nah, itu kebanyakan orang bersifat setan dan diikuti. Begini aja. Itu yang sering saya pengalaman pribadi lihat itu, dikit-dikit ada, misalnya ada suatu kalimat atau sebuah perintah yang sebenarnya kalimat ini tidak ada hubungannya sama perintah Allah ya, cuman para bawahannya atau pengikutnya siap, dikit-dikit siap, tapi yang dilakukan itu apa? Apakah itu sejalan dengan perintah Allah? Itu enggak, orang kalau kebanyakan Tuhan iya ya, enggak murni sama Allah, tapi juga sama atasan, sama ini semuanya wajibnya sama, siap semua. Tuhannya terlalu banyak, akhirnya repot sendiri. Jadi bisa menyambung ke situ ya. Kemudian untuk kejadian seperti di sekitar kita, contohnya ini contoh ya, mungkin mohon maaf kalau tersinggung, seperti contoh milad ya, syukuran atas nama apapun, mungkin mendapatkan sesuatu atau apa, kemudian selamatan, kemudian kesusahan, kemudian harapan ingin sesuatu, tapi itu semua dibungkus dengan agama, semua kasih nama-nama berbau agama, terus melakukannya dengan baca Quran, diselingi itu, padahal di Al-Quran tidak menyuruh itu dan Nabi sendiri tidak pernah mencontohkan itu. Itu kira-kira seperti apa tuh hukumnya kalau? Ya, inovasi mereka sendiri, seakan-akan orang itu kalau berharap sesuatu atau minta tolong atau bersyukur tuh dengan caranya sendiri, tetapi memakai embel-embel keislaman, bawa surat, bawa nama Allah, bawa nama Rasul, angan kosong gitu loh.
Jadi mengharapkan sesuatu yang dia sendiri yang bikin. Terus ada orang-orang yang karena punya pengaruh ya malah menyuruh, nanti kamu hari ini tanggal sekian bikin gini, acaranya begini. Semua aja acara kegembiraan, semacam pengantin atau syukuran atau apa, acara kesusahan, kematian atau apa, acara harapan, pengen panen atau apa, beda kerjaan apa, dibungkus dengan agama. Ini seperti yang tadi disebutkan, sebenarnya di Al-Quran juga sudah membahas kan? Sudah disindir gitu. Luar biasa sekali Al-Quran, sampai hal yang kita temui sehari-hari pun itu sudah dibahas 1400 tahun yang lalu. Ini ada di surat jarang dibaca itu. Ada di surat Al-Hijr, surat 15 ayat 3. Biarkanlah mereka di dunia ini makan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Kelak mereka akan mengetahui perbuatan mereka. Makan-makan, bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Ini sangat sering kita temui kan. Dikit-dikit ada acara, hampir tiap hari kita ketemu lagi. Mau acara maulid kayak Isra Mi'raj kayak apa, makan. Intinya malah bukan di makan, doa berharap pulang. Iya. Makan berdoa berharap pulang. Seperti kayak maulid atau apa. Bukan bagaimana cara kita untuk meniru Nabi lagi, tapi poinnya lebih ke makan. Jemput Nabi makan pulang. Jemput Nabi makan pulang. Banyak acara yang maupun resmi atau tidak resmi ya pasti poin utamanya makan-makannya dulu, kemudian bersenang-senang, dan mereka ini yang paling penting tadi, dilalaikan oleh angan-angan. Jadi seolah-olah apa yang mereka lakukan itu sudah berjuang, makan-makan kok berjuang. Kambing juga bisa kalau makan-makan. Dan kita ingatkan sekali lagi, ini Quran yang ngomong, bukan kita yang ngomong. Iya, dan disindir itu. Berarti zaman Nabi pun sebenarnya sudah ditemui bibit-bibit seperti ini. Sudah. Bahkan di zaman Nabi Musa disuruh berjuang nggak mau. Sudah, kamu berdua aja yang di Al-Maidah itu ya, 24, 25 itu. Berdua itu siapa dan siapa? Entah Nabi Musa dan Nabi Harun, entah Nabi keduanya dengan Allah, saya kurang tahu ya. Ini berdua itu untuk siapa? Jadi mereka hanya duduk-duduk, ya dalam bahasa kita duduk-duduk di masjid, apa, makan-makan, berdoa. Udah kamu yang berjuang, Allah kan sakti, mah bisa gini, masa begitu. Kita doa aja, jadi nggak mau berjuang. Sama seperti yang terjadi sekarang. Ada urusan apa? Kesusahan, kesenangan, harapan. Cuma duduk, makan-makan, doa, pulang. Duduk, makan-makan, doa, pulang. Terus dia merasa sudah melakukan sesuatu. Padahal nggak ada contoh, nggak ada perintah, bahkan dihujat, diancam di Al-Hijr 3. Kalau kamu beragama kayak gini terus, jangankan selamat, diselamatkan pun nggak pantas. Ini saya jadi ingat ada di surat Al-Kahfi ya. Ternyata benar-benar menyindir apa yang tadi kita jelaskan. Katakanlah berarti kita memang suruh mengatakan. Perintahnya kita suruh ngomong ya. Apakah perlu kami beritahukan orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Itu 103. Di 104-nya, yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ini yang tadi kita bahas, merasa. Padahal di ayat ini sudah jelaskan orang-orang yang ya itu ya selalu merasa, aku sudah berbakti sama Allah, sudah berdoa, sudah menyebut nama Allah, nggak nama yang lain, dan lain-lain. Itu kan perasaan, rasanya. Padahal nggak melakukannya perjuangan untuk mencapai sesuatu itu bukan dengan cara yang dicontohkan Nabi sebagaimana yang ditulis di Quran. Kalau diingetin biasanya mereka marah dan tersinggung. Ini karena nafsu ya. Iya. Jadi ternyata memang sesuatu yang mungkin itu sebenarnya hanya kekreatifan dari masyarakat. Cuman tiba-tiba seiring waktu diwajibkan. Nah, yang tidak melakukan kadang dibully kali ya. Nah, kemudian dibungkus dengan agama tadi. Dan sebenarnya yang salah ini kan dibungkus dengan agama. Jadi padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah menyontohkan seperti itu. Tapi kita akhirnya membawa-bawa. Ya beginilah, untuk menyemangati bolehlah pakai budaya, kreativitas boleh. Sudah semangat dalam melakukan sesuatu, sudah ini jangan pakai lagi. Mirip orang bikin rumah ya, sebelum dicor itu kan dikasih penyanggap bambu atau kayu atau apa. Tanpa itu nggak bisa bikin kubah gitu loh. Kita butuh itu ibaratnya penyangganya itu budaya atau kreasi atau apapun lah ya. Tapi kalau udah kering, sudah apa, ya harus disingkirkan. Nggak bisa, kalau nggak pakai ini kita nggak bisa punya kubah, ini berjasa. Masa kita pasang terus tuh, kita mau masuk ke bagian gimana? Jadi perlu budaya, kita nggak ngelawan. Cuma sampai kapan, batasnya sampai kapan? Kan intinya untuk membangun
akidah itu sendiri dijalankan. Jadi seperti yang pernah kita bahas kasus di episode 17 itu ada judulnya 0 dan 1. Jadi jangan sampai kita terlalu kaku. Kalau enggak 0 ya 1. Nggak bisa. Kalau apa tadi ya, memakai budaya-budaya tadi untuk itu ya boleh, tapi sudah secukupnya saja. Untuk menopang itu. Bukan berarti hal itu diwajibkan dan dipakai terus itu. Ya kalau di Indonesia ya 7 harian itu kan saat itu ya bagaimana memindahkan pengaruh Hindu kepada pengaruh Islam kan harus begitu gitu. Itu contoh-contoh, mungkin di jalan lain ya beda-beda lagi. Tapi itu contohnya penyangga, bukan tujuan itu, bukan tujuannya ya menyembah Allah sesuai dengan Quran dan tontonan. Jadi kami harap para pemirsa juga bisa memfilter sendiri. Iya. Jadi bukan kita tidak membolehkan, jangan sampai salah paham. Seperlunya. Dan sebenarnya kalau itu sudah dilakukan, lakukan lagi perintah lain dalam Al-Quran itu banyak. Iya, banyak sekali. Ini kan contoh sedikit kan. Mempelajari, berpikir, itu mengamalkan. nggak pernah dibahas. Ya. Kita cuma ritual sudah selesai, sudah makan selesai. Ya itulah. Nggak Jadi bisa. poin utamanya tadi ada di angan kosong. Jadi jangan sampai kita berangan-angan seolah-olah Allah sudah memberi kita pahala sekian. Itu kan angan-angan. Intinya kita berbuat baik ya sudah. Itu untuk ridho Allah saja. Tidak usah kita merasa berarti saya sudah dapat pahala gini. Itu kan menurut kita. Menurut Allah ya kalau nafsu kita, kalau ibadah kita diterima gitu ya. Kita terlalu egois mungkin. Karena yang ngomong tokoh punya pengaruh, entah kaya, entah berpangkat atau apapun, diikuti. Bukan Qurannya, bukan contoh nabinya, tapi siapa yang ngomong ikut. Padahal kalau ngaku Islam tuh ikut tuh Quran dengan contoh hadis yang sesuai dengan Quran. Terus kalau perlu penyesuaian ya pakai budaya dikit, nggak apa-apa untuk penyesuaian. Sudah itu aja, nggak usah banyak-banyak. Kita mesti selalu melebih-lebihkan suatu. Wah, kembangannya yang diramaikan kembangannya. Kalau tidak 0-1, kalau benar-benar nggak boleh atau terlalu. Ya itu yang bikin pecah juga tuh. Nggak boleh lah total. Ya jangan begitu. Seperti kata itu maksudnya, kopi yang dikasih gula. Iya. Nggak boleh kemanisan. Oh berarti nggak boleh pakai gula ya? Iya. Bukan gulanya nggak boleh. Jangan banyak-banyak. Naik kendaraan jangan kenceng-kenceng ya, pelan-pelan. Nggak boleh lah, nggak boleh. Bukan nggak boleh, tapi jangan kenceng. Nggak ngerti. Karena kan emosi udah bicara nggak pakai akal. Itu kebanyakan umat kita. Lah umat yang gini mau selamat dari mana kalau akalnya ditaruh di kaki? Ya atau tidak? Nggak bisa. Setiap zaman, setiap keadaan ada tengah-tengahnya yang kita kenal dengan kreasi atau budaya itu tengah-tengahnya dibutuhkan, tapi seperlunya tidak boleh 0, tidak boleh 1. Iya. Jadi kalau kemanisan bukan berarti tidak boleh gula, ya boleh gula tapi seperlunya saja. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kita jangan terjebak oleh angan kosong, karena angan kosong itu pasti celah buat setan. Tipu daya setan, dan setan bukan hanya jin, manusia kita pun punya ada setannya di dalam ketika kita sedang mengajar keburukan. Oke lah ya. Jadi tetap. Tadi sudah dibaca nih yang Al-Kahfi ya? Sudah. Dan tetap saksikan episode-episode sebelumnya karena menyambung pembahasan kita. Terutama mungkin ada beberapa judul kita yang sulit dimengerti ya, seperti istilah 0 dan 1 itu sebenarnya fondasi pola pikir berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Kalau tidak boleh atau berlebihan sekali. Nah itu kemudian tetap pelajari Al-Quran karena apa maksud istilahnya, tugas di Al-Quran itu banyak sekali. Bukan cuma pesta, makan, amin, berdoa. Dan rata-rata orang-orang itu malah menyuruh Allah memberkahi. Nah itulah kesalahannya kita tuh, masalah tuh harus kita yang menyelesaikan. Seperti di Al-Maidah itu Bani Israil harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Selesaikan, bukan sudah aku berdoa saja Allah yang maha sakti, maha ini. Kita modelnya begitu, ada masalah apa nggak mau berjuang, Allah aja mah kuasa mah ini nggak bisa. Itu kata di sini ya fasik. Apa orang fasik? Nggak mau berjuang, mau enaknya. Walaupun sudah bawa nama Allah, sudah apa, tapi nggak mau berjuang. Yang perintahnya nggak mau, yang enaknya, yang makan-makan, yang di masjid yang sejuk duduk-duduk doa gitu. Ya, fasik dan pun tidak perlu perang kalau cuma sampai hijrah, sampai diancam sampai mau dibunuh itu karena Nabi berjuang. Kenapa negara kita yang mayoritas makin terpuruk? Ya kita cuma doa nggak apa-apain. Itu soro dunia soro akhirat gitu. Ya itu ya, jadi jangan terjebak oleh angan-angan kosong karena itu sebenarnya hawa nafsu kita yang sedang diuji. Kita membenarkan nafsu kita sendiri atau apa sebenarnya Allah itu ridho sama kita. Ya, sampai di situ. Kira-kira terima kasih.
Ada tambahan sudah ya? Cukup, saya kira cukup Ya, lah. tetap saksikan episode sebelumnya. Kita cuma manusia biasa. Jadi seperti kata Ali bin Abi Thalib, jangan dengarkan siapa yang berbicara, tapi lihatlah inti yang dibicarakan. Jadi jangan terpengaruh ini. Iya. Jangan terpengaruh sama tokohnya, jangan terpengaruh sama kita, jangan terpengaruh sama tokoh lain. Yang penting Qurannya Ya, dibaca. buktikan pada Allah kita beriman pada Quran. Itu rukun iman, bukan pada ulama, bukan pada tokoh, bukan pada sekaya, bukan pada artis, bukan pada Quran. Ya. Buktikan, nanti Allah yang akan dibuka semua itu lo kamu dalam hidupmu selama ini ikut si ini mana Quranmu, nanti tiap bulan nuntut ya. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.